Energizen, selamat datang di podcast SRI Untirta. Nah, hari ini saya udah di SMPN 7 Kota Serang. Sekarang sama guru dari SMPN 7 Kota Serang. Sekarang SRI Untirta lagi mengadakan acara SRI Goes to School. Nah, topik podcast kita hari ini kita bakal bahas tentang sekolah Hadiwiyata dan juga tentang SRI Goes to School. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, kita mungkin bakal kenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Boleh silakan Ibu kenalan dulu. Oke, halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Rahayu. Di sini saya adalah guru SMP 7 Kota Serang. Kebetulan sebagai sekretaris dari tim Hadiwiyata SMP 7 Kota Serang. Ya, selamat datang Ibu di podcast SRI Untirta. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, jadi kan SMPN 7 Kota Serang ini sekarang udah termasuk ke sekolah yang mengikuti program Hadiwiyata ya Bu ya? Boleh diceritakan mungkin Bu gimana awal mulanya gitu sekolah SMPN 7 Kota Serang ini bisa jadi atau bisa mengikuti program sekolah Hadiwiyata gitu? Ya, awalnya tuh dari obrolan kita sama guru gitu kan, warga sekolah ngobrol tentang gimana nih tentang kondisi lingkungan belajar yang kondusif gitu kan. Nah, dari obrolan itu supaya lebih nyaman kan, kita memang sebenarnya SMP 7 udah kondusif ya. Iya, bisa cuman pengennya lebih kondusif lagi gitu. Lebih Akhirnya tingkat lagi ya. Betul. Sehingga dari obrolan itu coba kita obrolin lagi ke wakil kepala sekolah nih. Bu, Pak, gimana nih? Kita tuh kayaknya pengen banget nih supaya kondisi SMP 7 tuh lebih kondusif gitu ya, lebih nyaman lagi. Mungkin kita bikin organisasi atau program apa nih gitu. Akhirnya dapat respon positif ya, alhamdulillah, wakil kepala sekolah. Dan sama-sama nih kita ke ibu kepala sekolah menceritakan dan sangat direspon juga positif dan antusias, sehingga dibuatlah oleh ibu kepala sekolah itu tim Hadiwiyata. Jadi didukung secara penuh juga ya sama ibu kepala sekolah gitu, dan guru-guru di sekolah ini juga mendukung gitu ya. Iya. Nah, terus nih Bu, kira-kira ada nggak sih alasan atau tujuan tersendiri gitu dari Ibu atau dari guru-guru lain untuk kenapa sih sekolah ini harus mengikuti program sekolah Hadiwiyata gitu? Apakah ada nilai-nilai tertentu yang mau guru-guru cetak gitu ke anak-anak murid? Untuk kesadaran sih ya, lebih ke kesadaran lingkungan, peduli lingkungan. Kalau sudah peduli lingkungan, insya Allah kondisi belajar tuh lebih nyaman, lebih kondusif. Iya. Sih, lebih nyaman ya, lebih nyaman belajar. Mau susah pelajarannya, kalau nyaman tuh ya enak aja betul. gitu. Iya, sekolah juga lebih semangat gitu ya. Nah, ngomongin soal tadi lebih nyaman, lebih enak gitu ya sekolahnya. Kira-kira menurut Ibu seberapa penting sih rasa peduli lingkungan harus ditumbuhkan ke anak-anak? Apalagi sekarang kan tingkatannya masih SMP ya Bu. Seberapa penting sih Bu menurut Ibu? Kalau ditanya seberapa penting ya penting banget ya. Karena sekarang itu banyak siswa itu kan banyak jajanan yang instan ya. Iya, kita tuh pengen menerapkan anak itu walaupun jajan dia tetap berusaha untuk mengurangi jumlah sampah plastik seperti apa ya, seperti itu. Jadi anak-anak tuh biar lebih peduli lah. Iya, setidaknya mengenali dulu gitu ya apa yang terjadi di lingkungan sekarang gitu, seperti salah satunya dengan program Hadiwiyata ini gitu. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah Hadiwiyata gitu Bu ya, kegiatan apa aja sih yang contohnya gitu yang melibatkan siswa-siswi di SMPN 7 Kota Serang ini gitu? Ada Jumat bersih. Jumat bersih gitu. Itu setiap 1 minggu sekali ya? Jadi buat 1 minggu, jadi memang bergilir sih. Kadang Jumsi, nanti Jumat Takwa kayak gitu. Jadi ada kegiatan seperti itu. Tapi ya tiap harinya juga selalu diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan seperti itu. Kemudian juga berusaha untuk mensosialisasikan kembali seperti jangan lupa ya bawa bekal minum dari rumah. Iya, buat supaya sendiri. Ya, betul. Sama tempat makan. Benar. Jadi kalau bisa anak-anak itu sudah bawa bekal sendiri atau tempat makan sendiri dari rumah, sehingga pas beli nggak pakai plastik. Iya, itu juga salah satu cara mengurangi juga ya sampah di sini gitu. Selain itu ada lagi nggak Bu kegiatan-kegiatan? Kegiatan lain kemarin sih pernah kita kayak misalkan gimana nih kayak project ya untuk mengurangi jumlah sampah. Selain ya membawa botol minum atau tempat makan sendiri, kita
ada seperti daur ulang ya, recycle. Misalkan recycle. pembuatan kemarin bikin gaun dari Pas 17-an ya? Betul. iya. Pas pawai ya, pawai pas budaya. pawai. Betul. Pawai budaya menggunakan jadi bahan-bahan yang sudah tidak terpakai digunakan lagi untuk menjadi gaun seperti itu. Recycle ya. Recycle. Jadi lebih yang bekas jadi kelihatan berkelas gitu ya, Bu. Menarik banget program di SMP 7 Kota Serang ini. Nah, terus nih Bu, kira-kira dari Ibu nih sebagai guru gitu ya, Bu. Gimana sih cara Ibu membina siswa-siswi Ibu gitu nih ya? Contoh nyatanya gitu, contoh kecilnya membinanya untuk sadar akan lingkungan sekitarnya gitu. Contoh kecilnya selain tadi membawa tumbler gitu. Ya kitanya sendiri dari peran gurunya sendiri. Contoh di depan mata kita apabila ada sampah gitu kan, ada anak yang lewat, kita sendiri coba jangan cuma nyuruh tapi kita ambil. Oh iya. Kita coba, kita berikan contoh. Ini sampah, buang ke tempat sampah. Kamu juga ya gitu. Oh, Jadi iya. kesadaran bukan hanya memberikan untuk ke siswa gitu, tapi kita sendiri memberikan contoh. Ini sampah. Terus ada kita juga punya tempat botol sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang membawa botol udah kosong, botolnya kita masukkan ke dalam Oh iya, tempat tadi di botol. depan Betul, situ ya. Iya, selain lebih rapi juga nanti bisa Daur wirausaha. ulang juga bisa Ya, daur ulang, terus wirausaha dijual kembali. Iya, itu jadi ide yang bagus banget ya itu ya. Mungkin nanti bisa dicontoh sama pihak sekolah-sekolah lain di luar sana Iya, ya Bu. Jadi boleh. contoh di SMPN 7 Kota Serang ini. Nah, sekarang kan SRI Untirta ini sedang mengadakan acara SRI Goes to School. Sekarang sedang berlangsung acaranya. Nah, dia sedang diadakan kegiatan penyampaian materi terkait energi terbarukan dan juga tentang lingkungan ya. Menurut Ibu, kesan apa gitu yang mau Ibu sampaikan untuk acara ini gitu? Iya, tadi saya lihat anak-anak juga antusias ya kelihatannya gitu ya. Anak-anak semangat untuk mencari ilmu dan juga pengetahuan baru gitu ya. Yang biasa cuman mungkin lihat secara gambar atau visual saja, ini lebih kelihatan nyata seperti itu. Ada demonstrasi juga. Iya, jadi nanti di depan. sangat menarik sekali ya, sangat bagus, luar biasa. Terima kasih loh. Iya, Ibu makasih juga sudah mau bersedia gitu. Iya. Nah, terus kira-kira ada pesan gak nih dari Ibu buat siswa-siswi SMPN 7 Kota Serang setelah mengikuti kegiatan ini? Apa yang mau Ibu sampaikan? Ya, mudah-mudahan siswa itu lebih semangat untuk literasi dulu ya, literasi dalam belajar. Kemudian kalau tentang lingkungan harus lebih menjaga lagi, bukan hanya lingkungan tapi diri, termasuk diri sendiri gitu ya. Harapannya ya mudah-mudahan sih siswa itu bisa bukan hanya menjaga lingkungan di sekitar sekolah, tapi bisa juga di luar sekolah. Iya, jadi diterapkan gitu ya. Kebiasaan itu dibentuk di mana aja gitu ya, bukan cuma di sekolah aja, terjadi di mana aja gitu. Nah, salah satunya juga tempat untuk membentuknya kan karena di sekolah ya, karena mereka juga masih sebagai siswa ya, Bu. Nah, apalagi guru juga berperan penting banget nih untuk membentuk karakter peduli lingkungan tersebut gitu ya, Bu. Nah, mungkin ngobrol-ngobrolnya kita cukupan aja ngobrol-ngobrol santainya. Mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan atau mau Ibu ceritakan tentang kegiatan sekolah Adiwiyata atau fun fact apa gitu dari SMPN 7 Kota Serang? Kegiatan sekolah apa ya? Ya tadi selain kita membuat gaun ya, kemarin juga beberapa membuat kayak tas ya kan, dari daur ulang itu ya. Tas-tas beberapa dipamerkan seperti itu ya, dari bekas-bekas. Waktu itu juga pernah project membuat kayak meja dan kursi, apa namanya lupa ya, botol ekobrik gitu. Ekobrik, oh iya, ekobrik sampah plastik ya. Itu dari siswa-siswinya, Bu? Betul. Iya. Keren banget. Bikin satu kelas bikin ekobrik gitu kan. Cuman ya mungkin namanya kita lokasi penempatannya ya, jadi kendala di tempat gitu ya. Jadi ketika sudah jadi penyimpanannya bingung ya disimpannya. Iya. Itu aja sih. Nah, untuk yang tadi gaun atau tas seperti itu ya, Bu, itu dari siswa-siswinya dipakai ketika karnaval aja kah atau seperti apa, Bu? Jangka panjang kah atau seperti apa? Pengennya sih jangka panjang ya, kalau misalkan masih layak dipakai gitu, namanya barang bekas ya. Khawatir disimpan setahun, jangan kan setahun 3 bulan plastiknya rontok ya kan. Rusak gitu. juga ya. Ya paling ya
kalaupun rusak diperbaiki seperti ini. Setidaknya sudah ada solusi untuk mengurangi ya Bu ya, mengurangi juga. Oke, segitu aja kita ngobrol-ngobrol hari ini bersama Ibu Guru dari SMPN 7 Kota Serang. Jangan lupa saksikan terus podcast SRI Untirta di YouTube SRI Untirta dan juga nantikan informasi selanjutnya di Instagram SRI Untirta. Dadah.